Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Sri Endang Lestari dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan. Saya Nurliana dari SMP Negeri 3 Kuala Selatan. Saya Ratnawati dari SMP Negeri 3 Kuala Selatan. Pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya Bu Nur hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang, alhamdulillah. Hari ini kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat Bu Nur. Nah Bu Nur, hari ini ngomong-ngomong katanya mau melaksanakan coaching ya Bu Nur ya? Iya. Nah baik Bu Nur, jadi sebelum Bu Nur melaksanakan coaching nantinya dengan coach Ibu, ya jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau saya diskusikan. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah baik Bu Nur, sebelum Bu Nur nantinya melakukan praktek coaching dengan coach Ibu ya, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan ya Bu Nur ya, sebagai bahan pertimbangan nantinya Bu Nur akan melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Nah baik Bu Nur, nantinya di sini saya akan mengamati ya Bu Nur ya, berdasarkan rubrik penilaian yang akan saya nilai nantinya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nur kepada coachingnya ya, apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu ya Bu ya. Dan kemudian apakah nantinya Bu Nur juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu ya, sehingga nantinya coach Ibu dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu salah satu yang akan saya nilai ya Bu Nur ya. Nah kemudian di sini Bu Nur, saya juga mengingatkan kembali dalam proses praktik coaching nantinya dengan coach Ibu yang akan Ibu lakukan, jangan lupa untuk tetap memperhatikan prinsip dari coaching itu sendiri Bu ya, seperti prinsip kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach Ibu, sehingga nantinya coach Ibu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya gitu ya Bu Nur ya. Nah baik Bu Nur, kira-kira apakah sudah bisa saya bertanya-tanya kembali Bu untuk pertanyaan selanjutnya? Ya baik Bu Nur, untuk pertanyaan yang pertama Bu Nur, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melaksanakan proses coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pastinya ya Bu ya, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Bu, jadi ada 3 ya Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, yaitu terkait kehadiran penuh atau presence, kemudian Ibu mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah baik Bu Nur, kemudian dari kompetensi tersebut Bu Nur, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi gitu Bu Nur? Tentunya kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi ya Bu, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu saja Bu Nur? Iya Bu. Nah baik Bu Nur, berarti tadi kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi lebih dalam adalah terkait bagaimana Bu Nur mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach Ibu, seperti itu ya Bu Nur. Iya, ya Bu, iya. Nah baik Bu Nur, jadi Bu Nur, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu lihat nantinya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan nantinya? Jadi kira-kira apa indikator keberhasilan atau ketercapaiannya Bu Nur? Begini ya Bu, tujuan
Keberhasilan yang ingin saya lihat tentunya adalah melihat Coach C menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Coach C juga bisa menemukan sendiri cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, baik Bu, berarti dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti salah satu indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan adalah bahwa tadi Ibu menyebutkan Coach Ibu sudah menemukan sendiri ya Bu ya, atas solusi dari permasalahannya seperti itu ya Bu ya, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Nur. Nah, selanjutnya Bu Nur, silakan Ibu lakukan praktek coaching dengan Coach Ibu sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah Bu Nur melakukan praktek coaching dengan coachingnya, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Nur pada tahap pasca supervisi. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, iya Nah, Bu. baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Silahkan dilanjutkan kembali. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga demikian dalam keadaan sehat. Saya perhatikan kenapa wajah Ibu agak sedih gitu Bu, kira-kira ada masalah apa? Iya nih Bu Nur, sebenarnya ada sedikit masalah pada diri saya. Oh begitu ya Bu, kira-kira apa masalahnya? Mana tahu sama-sama bisa kita pecahkan masalahnya. Jika Ibu tidak keberatan, bolehkah kita berbicara sebentar Ibu? Oke, boleh Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Begini Bu, saya sebenarnya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Mungkin ketika saya berbicara nantinya dengan Ibu, saya akan menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu ya Bu. Baik Bu Ratna. Memangnya apa masalahnya Bu? Begini Bu, di tahun ajaran baru ini saya melihat siswa saya itu ada yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Terlihat dari cara berpakaiannya, kemudian dari pangkas rambutnya. Saya tidak melihat ada kerapian dari siswa tersebut. Nah, hal itulah yang membuat saya sedikit pusing Bu dalam menghadapinya. Oh, ternyata begitu ya Bu. Baik Bu. Tadi Ibu mengatakan ada beberapa siswa Ibu yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Misalnya seperti cara berpakaian dan pangkas rambutnya yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab masalah itu terjadi Bu? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil siswa tersebut dan menanyakan kepada siswa itu mengapa dia tidak mau merapikan pakaian dan pangkas rambut sesuai dengan peraturan sekolah. Dan siswa tersebut hanya meminta maaf atas perilaku yang telah dilakukannya. Itu saja sih Bu sebenarnya. Oh, berarti Ibu pernah menanyakan kepada siswa tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa siswa tersebut melakukan hal itu dan mengulanginya kembali? Menurut pengalaman saya ya Bu ya, kemungkinan kurangnya kesadaran dari siswa tersebut untuk berpenampilan yang baik dan rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Dan mungkin dikarenakan saya punya kesibukan dalam mengikuti kegiatan CGP, jadi saya kurang pendekatan kepada siswa tersebut Bu. Itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan Bu. Oh, berarti kurangnya kesadaran diri anak tersebut ya Bu ya? Iya. Dalam berpenampilan dan kurangnya pendekatan Ibu sendiri. Oke Bu. Nah selanjutnya Bu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu? Tentu saja Bu, yang harapan ideal yang
saya inginkan siswa tersebut mampu mengikuti peraturan di sekolah, terutama dalam berpenampilan rapi seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Begitu, Bu. Oh, ternyata begitu ya kondisi ideal yang Ibu harapkan, bahwa anak tersebut bisa mengikuti segala peraturan di sekolah seperti teman-temannya yang lain. Oke, Iya, Bu. Bu. Nah, kalau begitu, adakah yang bisa Ibu Ratna lakukan agar siswa tersebut bisa mengikuti atau mematuhi segala peraturan sekolah? Jadi, Bu, berdasarkan identifikasi yang saya katakan tadi, saya akan memantau siswa tersebut dan tentunya dengan melakukan pendekatan dan memberikan bimbingan secara face to face kepada siswa agar siswa tersebut mampu melaksanakan peraturan dengan baik. Dan saya juga tentunya akan berkolaborasi, Bu, dengan wali kelas dan juga orang tua siswa atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Wah, bagus sekali, Bu. Seharusnya kita memang sebagai guru juga harus berkolaborasi dengan wali kelas dan juga orang tua tentang permasalahan siswa kita, agar siswa tersebut menjadi lebih baik dan menjalankan peraturan yang ada di sekolah, gitu ya, Bu ya. Baiklah, Bu Ratna, selanjutnya kapan Ibu Ratna dapat melaksanakan rencana ini, Bu? Sepertinya secepatnya akan saya laksanakan atau saya terapkan rencana itu ya, Bu ya, mulai minggu inilah. Wah, benar sekali, Bu. Kemudian ya, Bu Ratna ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, untuk menerapkan rencana ini, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan tentunya berkolaborasi juga dengan wali kelas dan orang tua siswa. Baik, semoga rencana tadi dapat berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, Bu? Alhamdulillah, Bu. Jadi perasaan saya itu merasa lega. Saya bisa mengatasi ataupun mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi melalui perbincangan kita hari ini. Dan saya juga merasa lega, Bu, karena melalui percakapan ini saya bisa menggali potensi apa yang seharusnya saya gunakan dalam memecahkan masalah yang saya hadapi. Syukurlah, Bu Ratna. Kalau begitu, saya juga senang dapat membantu Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu Nurliana, sudah meluangkan waktunya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu Nur, atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga senang dapat mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita dapat saling berbagi ya, Bu Ratna ya. Sampai jumpa ya lagi di waktu yang lain. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Nur. Oke, baik Bu Nur. Bagaimana tadi proses coachingnya, Bu Nur? Apakah berjalan dengan lancar, Bu Nur? Alhamdulillah, Bu, tadi berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah ya Bu Nur ya. Nah, tadi setelah sudah melakukan proses coaching, Bu, bersama dengan coachi, jadi ada sedikit pertanyaan lagi ya, Bu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya, Bu ya, terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, baik Bu Nur, pertanyaan yang pertama, Bu Nur, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, Bu. Jadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dilakukannya percakapan tadi, kemudian identifikasi permasalahan yang dialami oleh coach,
Kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan coach atas rencana yang sudah disebutkannya. Kemudian tentunya saya juga sudah melakukan untuk menggali potensi dari coach saya agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Nah, baik Bu Nur. Jadi tadi berarti Bu Nur sudah berhasil ya Bu ya melaksanakan proses coaching dengan coachingnya seperti itu ya Bu ya, dengan melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, tadi juga sesuai dengan yang saya amati ya Bu tadi ya. Jadi ada beberapa catatan ya Bu ya yang akan saya sampaikan terkait proses coaching yang sudah Bu Nur lakukan. Nah, tadi yang saya amati bahwa Bu Nur tadi sudah berhasil ya Bu ya menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama Bu Nur tentunya di sini saya amati runut gitu ya Bu Nur ya. Bagus. Yang pertama Bu Nur sudah menanyakan apa saja tujuan, kira-kira tujuan yang ingin dicapai Koci tadi atas perbincangan orang Bu Nur. Kemudian Bu Nur juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Koci Bu Nur. Kemudian Bu Nur juga membantu menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan Koci atas permasalahannya. Dan kemudian di sini juga Bu Nur sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi tadi yang sudah ditemukannya Bu dapat dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Itu tadi yang saya amati ya Bu ya. Nah, kemudian tadi di sini Bu Nur, saya juga sudah mengamati dan mendengar percakapan Bu Nur dengan Koci bahwa tadi saya amati Bu Nur sudah fokus Bu Nur terhadap Koci Bu Nur, bahwasanya tadi di situ sesuai dengan kompetensi yang pra-supervisi yang sudah Ibu sebutkan. Bu Nur ingin bahwasanya melakukan kehadiran penuh atau presence, kemudian di situ juga terlihat sudah mendengarkan secara aktif. Dan tentunya juga tadi yang saya amati Bu Nur sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Nur ya, apa yang sudah Bu Nur berikan dalam proses coaching hari ini kepada Koci Ibu. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya Bu, dan sudah kedepannya lagi Ibu akan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Bu Nur, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Nur, untuk kedepannya nih Bu Nur, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dengan melakukan coaching hari ini? Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan Bu Nur? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, saya ingin mendalami dan memahami lagi Bu alur tirta dalam melaksanakan coaching, supaya pada saat coaching-coaching selanjutnya saya menjadi lebih baik lagi. Nah, berarti kedepannya Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya proses coaching yang baik dan benar ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta supaya lebih baik lagi, dan kedepannya proses coachingnya itu lebih mantap gitu ya Bu ya, dilakukan kepada coachingnya ya. Baik Bu Nur, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab kita pada hari ini ya Bu Nur ya. Kemudian Bu Nur tadi juga sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta dengan baik juga. Nah, baik Bu Nur, saya akhiri sampai di sini saja Bu Nur perbincangan kita hari ini pada tahap pasca supervisi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Nur untuk sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Ratna. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Ratna sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah, Ibu Endang, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching ya? Benar Bu. Jadi sebelum proses coaching dimulai, atau yang akan Ibu lakukan, ada sedikit yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Jadi Bu Endang, sebelum Ibu melakukan proses coaching,
ada sedikit yang harus kita diskusikan mengenai bahan atau persiapan apa yang akan Ibu lakukan, dan nantinya pada saat proses coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati adalah sesuaikah yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee itu sendiri. Nah, apakah jawaban-jawaban dari coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu lakukan nantinya. Nah, kemudian Ibu jangan lupa dalam proses coaching nanti yang harus Ibu lakukan adalah tetap memperhatikan prinsip coaching itu sendiri, seperti harus adanya proses kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta apakah nanti proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan juga bagaimana Ibu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee itu sendiri agar coachee tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya Bu Endang ya. Baik Bu. Jadi mungkin sebelum Ibu melakukan proses coaching nantinya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu, boleh Bu. Iya, yang pertama Bu Endang, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kira-kira apa itu Bu? Ya baik Bu, jadi dalam proses coaching nantinya yang ingin saya lakukan, jadi ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ketiga hal itu yang ingin saya kembangkan Bu rencananya. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, diantaranya adanya kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya? Ya benar Bu. Jadi dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu ya. Kalau menurut saya yaitu Bu lebih spesifik ingin diobservasi di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga saya ingin diobservasi di situ apakah saya mampu gitu ya Bu ya membimbing coachee saya menemukan solusi seperti itu Bu. Oh, jadi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah, apa indikator ketercapaian dari hal yang ingin Ibu lihat dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri dalam proses coaching itu? Nah baik Bu, jadi dalam proses coaching ini nantinya ya Bu ya, indikator keberhasilan yang ingin saya lihat tentunya adalah Bu, indikatornya coachee saya Bu mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi coachee saya ini Bu tahu Bu langkah-langkah atau strategi untuk pemecahan masalah yang dialaminya, seperti itu. Jadi yang Ibu katakan tadi, indikator ketercapaiannya adalah pada saat itu coachee sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya atas permasalahan yang terjadi pada dirinya. Iya. Jadi baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching nantinya terhadap coachee Ibu dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali lagi mengobrol mengenai pada tahap pasca supervisi. Baik Ibu. Silahkan ya Bu, Ibu lakukan proses coachingnya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Permisi ya Bu ya. Iya Bu.
Assalamualaikum Bu Endang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nur. Bu Nur sendiri bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Tapi Bu, bolehkah saya yang berbicara dengan Ibu? Tentu boleh dong Bu. Kenapa itu Bu kira-kira kok sepertinya ada yang Ibu pikirkan gitu? Kayaknya ada yang dikhawatirkan. Kenapa Bu? Iya Bu, ada permasalahan sedikit yang mengganjal di hati saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu Nur ya. Jadi kira-kira Bu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini Bu? Begini Bu, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu, dengan kita berbicara dan saling sharing Bu Endang. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Nah, jadi rupanya Bu ada masalah apa Bu Nur sehingga Bu Nur nih perlu cerita. Kira-kira ada permasalahan apa Bu Nur? Begini Bu Endang, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di dalam belajar itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian siswa-siswa yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50% saja yang mau mengerjakan tugas Bu Endang. Oh, jadi permasalahan Bu Nur itu berarti kurang antusiasnya siswa seperti itu ya Bu ya, dalam belajar ya. Dan siswa Ibu 50% tuh jarang mengerjakan tugas seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Nur apa yang membuat murid Bu Nur itu kurang antusias dalam belajar Bu Nur? Apakah sudah pernah Ibu telusuri dulu penyebabnya Bu Nur? Kalau seingat saya ya Bu ya, mungkin karena apa mereka kurang antusias dalam belajar. Mungkin yang pertama, pembelajarannya itu membosankan, kurang menarik, kemudian monoton, saya terlalu dominan berbicara di depan kelas, kemudian anak-anak murid atau murid-murid saya tidak saya ikut sertakan dalam pembelajaran dan tidak saya ikut sertakan dalam berpendapat, aktif berbicara pada pembelajaran saya gitu Bu. Oh, berarti kalau Ibu amati penyebabnya berarti di dalam pembelajaran Ibu itu lebih monoton seperti itu ya Bu ya, pembelajarannya Bu Nur alami. Jadi murid-muridnya kurang antusias dalam belajar gitu ya Bu, kurang semangat. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Nur selanjutnya menurut Bu Nur apa yang bisa membuat murid Bu Nur itu bersemangat atau antusias dalam belajar Bu Nur, yang bisa membuat murid Ibu lebih semangat gitu Bu Nur? Mungkin ya Bu, mereka menurut saya ya Bu, harusnya pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian murid aktif dalam pembelajaran, mereka diikut sertakan, kemudian sesuai dengan bakat mereka begitu ya Bu, dan melakukan ice breaking atau game-game yang mengasah otak dan yang lebih menarik yang ingin mereka ikuti, gitu Bu Endang. Oh, jadi Bu Nur itu perlu membuat sebuah gebrakan baru lah gitu ya Bu Nur ya dalam pembelajaran supaya nggak monoton. Bu buatlah tadi ice breaking gitu ya Bu ya. Ice breaking supaya nggak monoton seperti itu ya Bu. Itu menurut Ibu yang siswanya supaya lebih antusias gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu. Lalu Bu terkait tentang siswa tadi Bu yang tidak mengerjakan tugas tadi yang Ibu ceritakan tadi. Nah, kira-kira apakah penyebabnya itu Bu? Kenapa mereka tidak kurang antusias gitu loh Bu dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Nur tadi itu? Kemungkinan ya Bu ya, mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak. Kemudian banyak berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang menarik untuk mereka gitu Bu, dan mengasihkan. Oh, berarti
kenapa murid ibu itu jarang gitu ya Bu, atau 50%-nya itu tidak mengerjakan, berarti kurang menarik tugas-tugasnya dari Bu Nur. Bu Nur merasa seperti itu gitu ya Bu ya, iya, makanya Bu. mereka sedikit bosan seperti gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu Bu, sumber belajar yang ibu gunakan di kelas apa saja ya Bu Nur? Biasanya sih Bu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain buku teks Bu, apakah ada sumber pembelajaran yang lain Bu yang ibu pakai? Yang seharusnya ya Bu, Ya. saya harus menggunakan sumber belajar yang menarik, misalnya dari video YouTube, ya kan Bu. Kemudian artikel-artikel yang ada di blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang lagi rame, yang lagi digandrungi anak-anak gitu ya Bu ya, misalnya TikTok, di Reel, Instagram gitu Bu. Nah, berarti Bu Nur nih sudah mulai memikirkan berarti ya Bu ya, cara-caranya supaya bisa meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar dan supaya meningkat ini yang mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya Bu ya. Tadi seperti sudah Ibu sebutkan, Ibu akan menggunakan sumber bahan belajar yang lain ya Bu ya, seperti tadi Ibu sebutkan video dari YouTube, artikel blog, kemudian bahkan Ibu akan melibatkan media sosial yang aktif gitu tadi ya Bu ya, seperti Bu. TikTok, IG gitu ya Bu ya. Nah, menarik sekali nih Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini Bu, dengan menggunakan bahan bacaan yang lain yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu, akan bisa membuat antusias murid Ibu itu akan semangat lagi dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu ya. Nah, sekarang Bu Nur, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan Bu untuk bisa meningkatkan semangat belajar siswa Ibu dari permasalahan Ibu ini? Oh begitu ya Bu. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, misalnya YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada murid saya tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu Endang. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Kemudian misalnya menggunakan drama, puisi, pantun, laporan atau laporan digital begitu Bu. Oh, jadi itu rencana-rencana yang akan Bu Nur kerjakan atau lakukan ke depannya gitu ya Bu ya, Bu, supaya tujuannya ingin meningkatkan antusias siswa dalam belajar seperti itu ya Bu ya. Bu. Nah, selanjutnya Bu, komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan supaya rencana yang sudah Bu Nur susun tadi itu Bu bisa berjalan dengan bagus gitu Bu. Artinya supaya tidak melenceng gitu Bu, sesuai, terkontrol gitu Bu. Komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Oke Bu, oke. Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid-murid saya, dan juga menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dan juga mereka lebih mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada anak murid saya Bu. Nah, Gitu, berarti kira-kira. komitmen yang akan Ibu lakukan menurut penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu akan terus konsisten membuat rencana pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya, Tadi iya, Bu. yang saya simak adalah yang berpihak pada murid, memberikan kebebasan murid mengeksplor materi, berarti pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Iya, sebutkan iya. tadi seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu.
Nah, mudah-mudahan Bu Nur bisa terus komitmen gitu ya Bu ya dalam melaksanakannya. Nah, selanjutnya Bu, kapan rencana ini bisa Ibu laksanakan? Rencananya Bu dalam minggu ini atau minggu depan saya akan membuat rencana pembelajaran ini Bu. Akan mulai diterapkan minggu Iya. depan seperti itu ya Bu Iya, ya. Bu, iya. Nah, selanjutnya Bu Nur, siapa yang atau dukungan apa yang Ibu perlukan yang bisa membantu Bu Nur ini dalam menerapkan rencana yang sudah Ibu rancang tadi Bu? Kira-kira dukungan dari siapa atau apa yang Ibu butuhkan gitu Bu? Kalau dukungan yang saya harapkan terutama pada orang tua, wali murid ya kan Bu. Kemudian dukungan berikutnya adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita gitu Bu. Nah, berarti sarana dan prasarana itu salah satunya Bu butuhkan seperti itu ya Iya, Bu, Bu, dan dari dukungan orang tua murid seperti itu Nah, ya Bu iya. ya. Nah, baik Bu, luar biasa ya Bu ya rencana-rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi. Harapan saya semoga rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa segera Ibu laksanakan seperti itu ya Bu ya, sehingga nanti Bu Nur bisa melihat hasilnya ke depannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu Nur, setelah pembicaraan kita tadi, bagaimana kira-kira perasaan Bu Nur setelah sudah berbincang-bincang dengan saya ini Bu Nur? Setelah kita berbincang ini ya Bu, saya menjadi plong karena Hmm. saya bisa bercerita mengeluarkan unek-unek yang ada di hati saya sehingga semua permasalahan saya bisa diatasi dengan kita berbincang ini Bu Endang. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah Alhamdulillah. sedikit plong, sudah lega gitu ya Bu. Iya, Bu, Kayaknya iya. ke depannya pengen cepet nerapkan rencananya tadi gitu lah ya Bu ya. Iya, Bu, iya. Semoga rencananya berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Nur apakah ada lagi yang ingin disampaikan Bu Nur kepada saya atau ingin ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Sudah cukup ya Bu Nur ya? Iya. Sudah merasa menemukan solusi Bu Iya, Nur? iya, Oh iya. sudah. Baik Bu Nur, jadi kalau memang tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan kepada saya rasa cukup sampai di sini. Saya juga senang ya Bu ya bisa membantu Bu Nur menemukan solusi atas permasalahan Bu Nur tadi ya Bu. Iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu atas solusi, atas bincang-bincang yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endang, tadi kan sudah selesai melaksanakan proses coaching ya. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Endang? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Iya, Alhamdulillah ya Bu Endang. Setelah tadi Ibu melakukan proses coaching bersama coaching, jadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Endang mengenai proses coaching tadi. Baik, Bisa ya Bu. Bu? Baik, pertanyaan yang pertama Bu Endang, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Endang sendiri? Ya baik Bu, jadi selama proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Yang pertama adalah tentunya saya sudah melakukan Bu dan menanyakan tujuan utama dilakukannya proses coaching tadi kepada coach saya Bu. Kemudian saya juga sudah melakukan Bu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coach saya, dan kemudian saya juga sudah melakukan Bu untuk mengajak coach saya menemukan rencana aksi Bu atas permasalahan yang ada, dan kemudian saya juga sudah melakukan Bu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menuntun coach saya untuk bertanggung jawab atas tindakan apa yang akan dilakukannya, seperti itu Bu. Baik sekali ya Bu Endang. Jadi Bu Endang sudah melakukannya dengan berhasil ya, sesuai dengan Alhamdulillah, Bu. coaching, sesuai dengan proses alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Bu Endang, bahwasanya Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach,
kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Koci, dan juga mengarahkan Koci dan mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Koci itu sendiri. Dan Bu Endang juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci itu dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Endang, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci, yaitu Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu Endang sudah ada melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si Koci itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian luar biasa ya Bu Endang ya, apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching ini, mudah-mudahan kedepannya Ibu diberi kemudahan lagi. Amin. Dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Amin Bu. Nah kemudian Bu Endang, ada pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Nah baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya, berdasarkan coaching hari ini, jadi saya ingin lebih mendalami lagi Bu, dan memahami bagaimana proses coaching dengan alur tirta Bu, supaya kedepannya Bu bisa saya laksanakan proses coaching bersama coach saya dengan baik dan benar Bu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi Bu. Baik, luar biasa ya Bu Endang ya, berarti Ibu ingin mendalami lagi terkait proses coaching ya, Iya Bu. yang baik dan benar sesuai dengan alur tirta, begitu ya Bu ya. Iya Bu, benar. Baik Bu, terima kasih Bu Endang sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta juga. Saya akhiri sampai di sini Ibu. Terima Baik, Bu. kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu.